mengilhamkan kepada jiwa manusia fujuraha wa taqwaha, jalan yang buruk dan jalan menuju ketakwaan. Jadi setelah Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang sangat besar dan bermanfaat untuk bumi, bahkan kepada jiwa manusia, seperti matahari, bulan, siang, malam, bumi, langit dan bumi. 6 jenis ini Allah bersumpah dengan makhluk yang mega ini. Lalu yang ketujuh, Allah pun bersumpah dengan jiwa manusia, jiwa kita. Kenapa sampai Allah menyandingkan 6 makhluk yang besar ini dengan jiwa manusia? Pertama, sebab jiwa kita itu merasakan langsung dengan 6 makhluk besar ini. Matahari, siapa yang tidak tahu matahari bagaimana manfaatnya kepada tubuh kita? Ya, tadi Ustaz Hamdi juga membacakan itu, bahwa peredaran matahari dan bulan itu adalah dengan pantauan Allah Ta'ala, ya kan? Namun ila ajalin musamma, peredaran pergerakan matahari, bulan itu ada batasnya, ada waktunya. Sama seperti dalam tubuh kita bergerak jantung, hati, darah, baik yang putih maupun yang merah, bagian dalam kita semuanya bergerak. Sama seperti bergeraknya matahari. Iya Ustaz, iya. Dalam tubuh kita ini semuanya hidup. Hidup sesuai dengan pantauan dan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita makan, ada yang menjadi vitamin masuk ke tubuh kita, ada yang bermanfaat, ada yang kotor, semuanya itu sesuai jalur masing-masing. Namun yang menjadi catatan kita, ada saatnya ila ajalin musamma. Ada saatnya, ada waktunya yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Seperti matahari, bagaimanapun dia besar sekali, bermanfaat, namun dia punya waktu. Bapak dan Ibu, punya waktu. Ada saatnya dia berhenti. Kalau sudah berhenti, lah selesai sudah. Bukan cuma manusia yang hancur, matahari yang sebesar itu aja hancur. Allahu Akbar. Maka alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah bersumpah dengan jiwa dan kesempurnaan jiwa yang Allah ciptakan setiap manusia, maka Allah pun mengilhamkan kepada jiwa itu 2 jalan, baik jalan fujur maupun jalan takwa. Jadi karakter kita, potensi manusia itu potensi buruk ada, potensi baik juga ada. Maka sangat salah kalau kita katakan itu sudah tabiatnya. Tidak ada cerita tabiat, tidak ada. Emang sudah sifatnya seperti itu, tidak ada. Ya kan? Tabiat itu dibuat-buat. Nah, kenapa? Karena Allah menciptakan jiwa manusia itu sama-sama semua, porsinya sama. 50 kebaikan, 50 keburukan. Sama semua. Lah kenapa orang itu jahat, sifatnya buruk? Oh, itu karena dia tidak sadar dengan petunjuk-petunjuk yang Allah jadikan di sekelilingnya.
Sama kita semua potensi kita, potensi baiknya ada, potensi buruknya ada, ya kan? Lalu Allah Ta'ala puji jiwa yang selalu membersihkan, mensucikan jiwanya. Qad aflah. Ayat berikutnya, sungguh aflaha, beruntung. Nah, Bapak dan Ibu, siapa yang beruntung? Ya jiwa tadi. Qad aflaha man zakka. Jiwa yang mengikuti bisikan kebaikan hatinya, maka dia beruntung. Zakka, hati yang selalu mensucikan jiwanya. Allahu Akbar. Tidak mau dia mengotori intan permata yang ada di hatinya. Ya kan? Allahu Akbar. Lah, emang Ustaz, permata itu bisa jadi kalem, bisa jadi kotor? Iya. Bisa jadi kotor. Maka kalimatnya di sini zakka. Dia gemar mensucikan jiwanya itu. Sebab hati itu merupakan lentera cahaya. Kalau kita gemar mensucikan jiwa kita, maka orang itu beruntung. Makanya tadi kita baca doanya, ini doa Rasulullah, Allahumma ati nufusana taqwa. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwa kami ketakwaan. Ya, siang dan malam arahkan ya Allah jiwa ini untuk selalu dilingkupi dengan rasa ketakwaan. Ya, lah bukan tidak sama antara kita semuanya. Sekeliling kita banyak mengajak kita kepada keburukan, jiwa kita mengajak kepada kejahatan. Ya, namun kita bermohon kepada Allah, karuniakan ati nufusana taqwa. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwa kami rasa takwa itu. Wazaktiha, dan sucikan ya Allah jiwa kami. Zakiha anta khairu man zakka. Sebab Ustaz juga tidak bisa mensucikan jiwa kita. Paranormal apalagi, buya-buya apalagi, tidak bisa mereka mensucikan jiwa kita. Yang terbaik mensucikan jiwa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Maka kesadaran kita untuk selalu membuang sifat-sifat dan mensucikan diri, ya kan, dari sifat-sifat yang tercela, maka itu merupakan usaha yang sangat ampuh, yang sangat bagus. Dulu kita disuguhkan itu setiap saat itu ada namanya manajemen kolbu, Pak Agim, beliau itu mengeluarkan kata-kata itu memang dari hati, nyambung langsung ke hati. Manajemen kolbu. Jangankan kata-katanya, kalau dia bernasib saja itu langsung masuk ke hati kita itu, kan? Sebab yang membolak-balikkan hati itu adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doanya pun ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah jiwa ini berada dalam agama, ketaatan padamu, ketakwaan padamu. Kan begitu. Qad aflaha man zakka.
bahasa guru-guru dulu itu ilmu diri. Ini penting untuk kita resapi bersama. Ilmu kepekaan jiwa. Karena orang pun udah ngomong, tapi udah masuk pesannya ke kita. Itu peka namanya. Kan begitu. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya. Bagaimana mensucikan diri itu, Ustaz? Mungkin kita paham dan tahu. Yang tahu kelemahan kita ya kita. Ya kan? Orang tahu, orang lain nggak perlu tahu kelemahan kita. Kita tahu nih kelemahan kita. Kalau sudah tahu kita kelemahan kita, udah kita sibuk dengan diri kita saja. Maka itu disebut dengan mensucikan diri. Kan gitu. Wa qad khaba man dassa. Namun juga cilaka, rugi, khaba, khasira, rugi. Sudah Allah Ta'ala berikan instrumen-instrumen untuk membersihkan diri, namun dia abaikan. Bapak dan Ibu, terkadang kan instrumen pertunjuk itu kita nggak tahu, ternyata itu pertunjuk. Contoh kecil, ini contoh saja. Kita jalan, ya kan? Lalu kita berjalan, hampir ditabrak Honda, contoh saja, atau yang lain. Astagfirullah, hampir. Ternyata di saat kita berjalan itu, hati kita itu ternyata memikirkan sesuatu yang mungkin keburukan, atau mungkin sibuk tidak memikirkan orang lain sehingga kita tidak fokus apa yang di depan kita. Contoh, itu kan petunjuk. Tuh, langsung dikagetkan dengan Honda. Contoh. Atau apa saja instrumen-instrumen, cara-cara Allah untuk menyadarkan jiwa kita. Aduh, sangat banyak. Kadang-kadang tersurat, kadang-kadang tersirat, kadang-kadang petunjuk itu datangnya langsung, kadang-kadang tidak langsung. Kan banyak. Maka yang beruntung adalah orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah orang yang mengotori jiwa itu. Naudzubillah. Dikotori jiwanya dengan pikiran-pikiran negatif, dengan pikiran-pikiran yang tidak baik. Ya kan? Ya, pikiran-pikiran yang dulu kita kotori, yang kadang-kadang manfaatnya pun tidak seberapa untuk kita, tidak ada gunanya untuk kita, hanya untuk mempercapek diri kita. Ya, khaba man dassaha. Jiwa yang selalu mensucikan dirinya beruntung, dan rugi orang-orang yang mengotori dirinya dengan hal-hal maksiat, maksiat mata, maksiat hati, maksiat telinga, maksiat mulut, apa lagi? Ya kan? Ya, kan dari situ sumber dosa itu kan di situ diantaranya mata, hidung, mulut, telinga, hati. Nah, itu kan sumber-sumber dosa yang setiap saat kita harus berjibaku untuk melawan, menangkis setiap
hal-hal yang merugikan diri kita. Baik, itu potensi manusia. Jadi manusia ini ada yang baik, potensi baik, maaf, ada potensi yang buruk. Nah, kalau kita mau pengen baik, maka lihatlah instrumen-instrumen hal-hal yang mengarahkan kita untuk kebaikan. Ustaz, saya kok tidak ada ya petunjuk itu. Gimana mau datang? Kita tidak mau datang menjemputnya. Azan datang, contoh ini semuanya alhamdulillah. Azan datang, kita tidak datang. Jadi sibuk lagi dengan diri yang lain, dengan yang lain yang apa, dengan kecuali dengan sholat contoh. Ya kan? Maka petunjuk itu harus kita kejar. Tidak bisa kita menunggu. Sedangkan rezeki saja kita cari. Bisa nggak Ustaz saya duduk saja datang rezeki? Itu tukang khayal itu. Judi online itu. Dia duduk di rumahnya pegang HP, berharap nanti menang. Kalau menang nanti dapat 10 juta, taruhannya cuma 10.000. Bermain lagi di situ. Iya kan? Waktu habis, memanfaatkan waktu lewat, yang diaman-amankan oleh dia itu tidak kunjung dapat. Ya, main terus. Oh, ini kayaknya kalau sekali lagi main dapat nih, dapat. Nggak dapat. Gitu kan? Habis semuanya. Itu berangan-angan yang tidak ada putusnya, celaka. Kadzabat Tsamud bi taqwa. Setelah Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa manusia itu, jiwa itu ada potensi baik, ada potensi buruk, beruntung yang selalu mensucikan diri, rugi orang yang selalu mengotorinya. Allah Ta'ala berkisah di sini sebagai gambaran. Iya kan? Kan Al-Quran itu penuh dengan kisah. Kisah zaman dulu. Iya Ustaz, ada itu. Ada. Di sini Allah sebut kisahnya kaum Tsamud. Kaum Tsamud. Ini mereka itu berada di Jazirah Arab dulu, suku Aribah, di antara Hijaz lah, Hijaz. Di situ mereka ada. Oh, mereka kuat-kuat. Suku Tsamud ini, kabilah Tsamud ini, mereka menguasai hampir setengah dunia. Di saat itu mereka kuat. Nabi Saleh, maka mereka menantang Nabi Saleh. Apa tantangannya Ustaz? Kalau kau Nabi Saleh, kalau kau Saleh, ya, memiliki Tuhan yang maha segala-galanya, kami minta padamu agar kau minta kepada Tuhanmu biar diberikan kepada kami onta dari batu itu. Nah, itu permintaannya gitu Pak, dari batu itu. Kacau enggak permintaannya? Kacau, masa dari batu mintanya? Ada gunung, Nabi Saleh, saya minta kau bermohon kepada Tuhanmu agar Tuhanmu memberikan seekor unta dari gunung batu itu. Nabi Saleh, insya Allah saya berdoa, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa saya. Maka Nabi Saleh berdoa dengan izin Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Ya kan? Jangankan onta, mau menjadikan, ini ceritanya lagi nih, burung-burung lagi nih, yang dicincang-cincangnya kan, hidup kembali. Maka keluar seekor unta. Nabi Saleh mengatakan, ya, faqala Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Wahai umatku, ini adalah unta Allah
pemberian Allah dan berilah minum. Jagalah unta ini baik-baik. Namun apa yang terjadi? Kadzabat. Mereka dustakan. Jadi Bapak dan Ibu, itulah jiwa manusia itu. Jiwa potensi diri itu lebih condong ke arah keburukan. Kalaulah jiwa kita itu condong ke arah keburukan, sehingga perintah-perintah Allah itu pun selalu kita bantah. Nah, seperti ini. Kadzabat, mereka bantah. Apalah onta seperti ini soleh? Padahal mereka yang minta. Ini ciri-ciri umat terdahulu ini, Pak. Seperti umat Nabi Musa minta seekor sapi. Iya kan? Pernah dengar ceritanya, Pak? Coba baca di surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan sapi. Nah, itu mereka minta kepada Nabi Musa, Bismillah. Kebetulan pula ada sapi yang dimiliki oleh seorang yang miskin, yang udah lama dia pelihara. Allah jadikanlah itu sebagai bukti kekuasaannya. Apa yang terjadi? Jadi Bapak dan Ibu, kalau sudah ada di jiwa itu rasa-rasa menentang, kadzabat, mendustakan apapun perintah Allah Ta'ala, itu tidak ada yang membuat dia tenang. Ya kan? Seperti kaum Samud, kadzabat Samud bitagwa. Kaum Samud mendustakan, justru memperlihatkan kemungkarannya, keingkarannya, bitagwa, dengan keangkuhannya. Itu kaum Samud tuh. Kaum Ad, kaum Samud. Itu hebat itu, Bu. Hebat itu ya. Allah itu menciptakan satu komunitas, semuanya sama sifatnya. Kalau Fir'aun kan cuma dirinya. Kalau Fir'aun cuma dirinya yang sesat. Tapi kalau ini, satu kampung itu sifatnya sama. Itu kan kacau. Subhanallah. Ya, karena Samud itu bukan satu orang, Pak, Bu. Satu kampung. Sama semua. Allahu Akbar. Kok bisa ya? Idzin ba'atha ashqaha. Faqal ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Jadi memang sudah komunitas itu ada pemimpinnya, itu selalu mengikut komunitas itu. Ya, karena katanya kalau di Papua itu Pak, kalau pilkada atau pilpres atau pemilu segala macam, itu cukup satu orang yang menusuk katanya itu Pak. Nah, itu nggak bisa dipungkiri juga. Tusuk semua, berapa ribu? Satu arah itu semua itu. Pegang kepalanya, ekornya ikut, nah gitu kayak gitulah bahasanya gitu Pak. Faqala lahu Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabu fa'aqaruha. Sudah mereka minta onta itu Allah berikan, lalu mereka tidak mau, memang sudah dasarnya ingkar, dasarnya membangkang. Apa yang terjadi? Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka tidak mau memberikan minum kepada onta itu, bahkan mereka sembelih. Kenapa mereka sembelih? Dasarnya bukan untuk dimakan, di sana banyak onta. Apa dasarnya? Karena tidak yakin dengan perintah Allah, membantah perintah Allah Subhanahu. Maka penyesalan yang datang Pak.
Nah ini kebiasaannya seperti itu, naudzubillah. Datang penyesalan itu setelah kemudian. Nah ini yang berbahaya dan itu tidak ada manfaatnya. Sama seperti penyesalan Firaun, sudah tenggelam di laut merah, sudah mau mati, maka dia katakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Oh, kalau seperti ini beratnya hidup, maka saya mau beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Orang udah mau mati, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak dan Ibu, itu sebagai tadabbur kita pagi ini tentang potensi-potensi diri kita sebagai manusia, bahwa jalan kebaikan terbentang di hadapan kita, jalan keburukan terbentang di hadapan kita. Namun Allah puji orang-orang yang selalu sibuk dengan dirinya, dengan mensucikan dirinya, dan Allah cela orang-orang yang selalu mengotorinya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan atau apa yang kita pelajari, dan senantiasa kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita